Perkenalkan, nama saya Denny Mahendra, NIM 2105523027, dan rekan saya Yoel Chandra 2105523027. Kami dari program studi S1 Akuntansi. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada audiens tentang peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha. Yang pertama, saya akan membahas tentang peristiwa kemudian. Selanjutnya, yang pertama saya akan presentasikan adalah presentasi yang berjudul peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah pendahuluan ruang lingkup standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian atau laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah pada peristiwa tersebut, yang membuat kerangka pelaporan tanggal laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan sesuai PSAK 8 yang berisi tentang peristiwa setelah periode pelaporan terdapat dua jenis. Peristiwa setelah periode pelaporan dua jenis itu adalah yang pertama, peristiwa yang perlu penyesuaian, memberikan bukti tambahan sebagai untuk kondisi bahwa pada tanggal PS mereka adalah penyesuaian disesuaikan di buku. Yang kedua, peristiwa yang tidak perlu penyesuaian, tidak memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang ada pada tanggal PS jika material diungkapkan dalam laporan direksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan peristiwa kemudian. Tujuan peristiwa kemudian yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal auditor laporan yang membutuhkan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan adalah tercermin dengan tepat dalam laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, tanggapi dengan tepat untuk fakta bahwa menjadi dikenal. Untuk itu auditor setelah tanggal auditor melaporkan bahwa apakah mereka telah diketahui auditor saat itu tanggal mungkin telah menyebabkan auditor mengubah auditor tersebut. Prosedur untuk peristiwa kemudian. Yang pertama, meninjau prosedur manajemen untuk mengidentifikasi peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca risalah rapat SHS dan BOD. Yang ketiga, membaca VS interim terbaru yang tersedia anggaran, perakiraan arus kas entitas, dan laporan manajemen terkait lainnya. Yang keempat, bertanya dengan pengacara entitas tentang status litigasi dan klaim. Yang kelima, menanyakan manajemen apakah peristiwa kemudian yang terjadi pada tanggal neraca atau PS. Selanjutnya saya akan membahas fakta yang diketahui setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum laporan keuangan dikeluarkan. Fakta yang diketahui setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum laporan keuangan dikeluarkan. Yang pertama,
kita harus bahas dengan manajemen atau TCWG. Yang kedua, tentukan apakah laporan keuangan perlu diamandemen. Yang ketiga, menanyakan bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah beberapa dari fakta yang diketahui setelah tanggal laporan auditor, tapi sebelum laporan keuangan dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum angka pelaporan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum angka pelaporan tanggal laporan keuangan diterbitkan, dibagi menjadi dua. Yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian harus dilakukan perubahan itu. Selanjutnya, jika manajemen memperbaiki laporan keuangan. Yang pertama, manajemen harus memeriksa itu amandemen. Yang kedua, memberikan laporan auditor baru tentang laporan keuangan yang diubah. Nah, jika tidak berubah. Yang ketiga, jika laporan belum diberikan kepada entitas atau opini, atau jika laporan sudah diberikan, beritahu manajemen untuk tidak menerbitkan FS kepada pihak ketiga. Yang keempat, jika manajemen menerbitkan atau mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan pada laporan auditor. Itulah beberapa hal yang dilakukan jika manajemen ingin memperbaiki laporan keuangan. Slide selanjutnya akan menjelaskan fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan tersebut. Itulah penjelasan yang harus dilakukan oleh auditor jika fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan dan laporan keuangan diterbitkan itu ingin dirubah auditor, tapi pada tanggal yang auditor itu ingin dirubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan auditor jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan hal apa? Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Menelaah
tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. C. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan huruf A dan huruf B. Huruf C ini menjelaskan kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Paragraf 12 adalah pembahasan yang sudah saya bahas di slide sebelumnya. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang kedua, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Itulah hal yang harus dilakukan jika manajemen mengubah laporan keuangan dan auditor harus melakukan karena manajemen telah mengubah laporan keuangan tersebut. Untuk slide selanjutnya, slide ini saya akan menjelaskannya. Penjelasannya adalah tentang editor harus memasukkan dalam laporan auditor. Editor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf atas penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelum oleh auditor. Jadi di slide ini saya menjelaskan bahwa editor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah. Karena dalam paragraf-paragraf tersebut terjadi penekanan atas suatu hal atau hal-hal lain dengan berpedoman atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelum oleh auditor. Jadi auditor dapat merubah laporan tersebut jika paragrafnya terjadi atas kesalahan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen tidak mengambil langkah yang diperlukan. Manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Jadi, di dalam slide ini, saya menjelaskan bahwa manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu.
Dan jika auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak perlu diubah atau perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor. Jadi auditor pun juga harus meletakkan kepercayaan pada pengguna auditor untuk masa depan. Karena jika auditor salah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor juga harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor, supaya pengguna tidak merasa kecewa terhadap laporan auditor. Materi penerapan dan penjelasan lain ruang lingkup. Jika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada tahun mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir. Dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Definisi tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan identifikasi individu-individu atau badan-badan, sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan tentang perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dan menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pertanyaan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan. Termaksud bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagaimana konsekuensinya, tanggal laporan auditor dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan pada huruf B. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor bagaimana yang didefinisikan. C.
dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur, karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan membuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penalaan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain, dan mungkin memberikan bukti mengenal peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Slide ini menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Slide selanjutnya memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat dipertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk A. Membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan asus kas, dan laporan. B. Manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasehat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. C. Mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini
unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh, oleh kebakaran atau banjir? Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Apakah suatu peristiwa telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal pada tanggal penyelesaian prosedur audit, batas untuk perubahan yang dijelaskan di dalamnya. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sesudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengolahan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
slide tentang tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat. Sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan. Pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan, dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut, jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik A17 dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Sekian presentasi saya mengenai tema peristiwa kemudian. Tema selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Yelchan Hisboyo.
dengan NIM 21055230027 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Cikubang Semarang. Saya akan mulai untuk materi yang kedua, yaitu evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Adanya laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Lalu, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi manajemen harus memberikan penilaian tersendiri dari laporan keuangan yang sudah ada. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan, ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk menentukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inherent. Nah, faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan tersebut, yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas. Sifat dan kondisi bisnisnya serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Nah, peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Lalu, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, pengaruh potensial dari keterbatasan inherent atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor juga tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Dan oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Lalu berikutnya tujuan auditor. Yang pertama, tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Lalu, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, seperti yang diharuskan oleh Standar Audit 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Dasarkan itu, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, penilaian tersebut telah dilakukan, dan yang kedua, penilaian tersebut belum dilakukan. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif, atau yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, apa rencana manajemen untuk menghadapinya? Jadi, jika penilaian tersebut telah dilakukan, auditor harus mendiskusikannya dengan manajemen untuk mengidentifikasi peristiwa dan memastikan jika penilaian yang diambil dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika ada hal yang menyebabkan keraguan secara signifikan, manajemen harus menyiapkan rencana untuk menghadapinya, dan auditor yang akan menguji rencana tersebut. Nah, yang kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan, dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif, atau yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, dari hal tersebut, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikutnya adalah pengevaluasian atas penilaian manajemen. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Jadi, minimal untuk melakukan penilaiannya periodenya harus 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen. Nah, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah
periode penilaian manajemen, yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi, auditor harus menanyakan kepada manajemen agar penilaian manajemen yang diambil itu tidak menyebabkan kelangsungan usahanya menjadi tidak bertahan. Karena itu, auditor menanyakan kembali ke manajemen agar entitas dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Nah, ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Nah, jadi jika ada peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan untuk entitas mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup agar dapat memastikan apakah ada ketidakpastian material dan faktor-faktor yang lainnya. Nah, prosedur tersebut harus mencakup yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Jadi, kalau misalnya manajemennya belum membuat penilaian, auditor akan meminta manajemen untuk membuat penilaian lebih dulu. Nah, setelah penilaian tersebut dibuat, maka akan lanjut yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan entitas. Nah, jadi sesudah manajemen membuat penilaian, atau sudah ada penilaiannya, auditor harus mengevaluasi rencana manajemen agar untuk jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, entitas tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Karena itu, auditor harus memeriksa apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Jadi, ada rencana tapi jika tidak dapat dilaksanakan, maka akan menjadi sia-sia saja rencana tersebut. Lalu yang ketiga, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus yang pertama mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut. Dan yang kedua, menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Jadi, jika entitas itu membuat perakiraan arus kas dan melakukan analisis terhadap perakiraan tersebut untuk menjadi penilaian terhadap keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh manajemen, maka auditor harus memeriksa dulu perakiraan tersebut. Apakah data yang didapatkan andal, dan juga apakah terdapat dukungan yang cukup untuk melandasi perakiraan tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Dan yang terakhir, meminta representasi tertulis dari manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Nah, jadi prosedur ini untuk meyakinkan auditor jika ada peristiwa atau kondisi yang teridentifikasi dapat menyebabkan keraguan secara signifikan, auditor dapat memiliki keyakinan bahwa manajemen sudah menyiapkan segala hal untuk mengatasi keraguan tersebut. Lalu berikutnya, kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang sudah diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah, menurut pertimbangan auditor, terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif
dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi, ketika auditor sudah melaksanakan prosedur tambahan yang tadi, akan diperoleh bukti audit, dan bukti audit tersebut harus dianalisa dulu oleh auditor untuk menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dan yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Jadi laporan tersebut dapat dipercaya dan memberikan fakta yang benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan atau entitas tersebut. Lalu, berikutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Nah, jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama, menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Jadi, jika terdapat suatu ketidakpastian material, auditor itu harus menentukan dulu laporan keuangannya. Apakah sudah menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan secara signifikan. Nah, jika sudah diperiksa, maka juga diperhatikan apakah rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Lalu yang kedua, untuk mengungkap apakah laporan keuangan sudah mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasi asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Nah, jadi jika ada yang tidak jelas atau mungkin adanya ketidakpastian material itu harus diperiksa dengan hati-hati karena jika tidak akan dapat menyebabkan entitas itu sebenarnya tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dalam kegiatan bisnis yang normal. Berikutnya, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk yang pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan untuk mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Jadi, auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan sebuah penekanan bahwa adanya keberadaan suatu ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang kedua, agar perhatian terhadap catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Jadi perhatian terhadap penekanan tersebut dapat diperhatikan dengan lebih saksama. Nah, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian. Jadi bukan seperti tadi ya,
bukan yang tanpa pengecualian. Yang ini akan menyebabkan opini wajar dengan pengecualian, atau bisa jadi opini malah tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, jadi auditor itu harus benar-benar memeriksa dengan teliti. Karena hasil yang diberikan dalam laporan auditor, jika ada keraguan sedikit saja, maka harus mencantumkan opini yang tepat. Bisa opini wajar dengan pengajuan atau bahkan opini yang tidak wajar. Karena jika memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tapi terdapat hal-hal yang menyebabkan keraguan dalam entitas mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor dapat menjadi dipertanyakan apakah opini tersebut dapat memberikan atau mencerminkan kondisi perusahaan tersebut atau tidak. Berikutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Nah, kalau tadi kan penggunaan asumsi kelangsungan usahanya tepat, tetapi terdapat ketidakpastian material. Sedangkan yang ini, penggunaan asumsi kelangsungan usahanya sudah tidak tepat. Nah, jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Nah, jadi meskipun laporan keuangan sudah dibuat dengan basis kelangsungan usaha, tapi kalau auditor merasa asumsi yang digunakan itu tidak sesuai atau tidak tepat, maka auditor harus menyatakan opini tidak wajar. Karena jika opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian, maka auditor akan dianggap tidak mampu untuk melakukan audit dengan baik. Nah, lalu yang berikutnya adalah keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jadi, manajemen kadang enggan untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dan jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, dan hal itu sudah diminta untuk dilakukan oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Bahkan mungkin auditor tidak mau memberikan opini, karena manajemennya tidak mau atau enggan untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Berikutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, jadi jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikannya dengan yang bertanggung jawab atas tata kelola agar memastikan kembali apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Karena jika entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus memberikan opini atau bahkan memberikan catatan kepada terhadap laporan auditornya agar tidak terjadinya miskomunikasi atau tidak terjadinya kesalahan dalam pembacaan laporan keuangan. Nah, komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Nah, jadi yang pertama kali ditanyakan harus peristiwanya atau kondisinya itu benar-benar merupakan suatu ketidakpastian material atau tidak. Karena jika memang benar-benar merupakan ketidakpastian material, maka auditor akan menjalankan prosedur sesuai yang sudah dicantumkan tadi. Nah, tapi jika tidak ada ketidakpastian materialnya, maka auditor akan melanjutkan proses sesuai dengan yang sudah ada. Nah, pertanyaan kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Hal ini juga penting, karena asumsi kelangsungan usaha berarti manajemen harus sudah bisa mengasumsikan bahwa
entitas tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika tidak, maka auditor akan meminta pihak manajemen untuk memberikan penilaiannya dengan rencananya agar dapat memberikan keyakinan bahwa entitas dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang sudah dibuat dan disajikan, maksud saya sebelum disajikan, maka harus diperiksa dulu apakah ada kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan yang diberikan tetap memberikan dan mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya tanpa adanya hal-hal yang disembunyikan. Karena jika ada hal-hal yang disembunyikan, maka sama saja pihak entitas tidak dapat memberikan laporan keuangan yang baik dan auditor dapat memberikan opini yang tidak wajar. Nah, penundaan signifikansi dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak tanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Kenapa harus ditunda? Dan penundaannya adalah penundaan yang signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan. Dan jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Jadi, jika penundaannya tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prosedur audit tambahan dengan memeriksa penilaian manajemen, apakah penilaian manajemen tersebut dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, dan apakah ada rencana untuk mengantisipasi jika ada kejadian atau peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan secara signifikan. Karena masa depan yang dapat diprediksi harus bisa dinilai oleh manajemen untuk memberikan pendapat atau penilaian oleh manajemen bahwa kondisi di masa depan tersebut dapat diatasi oleh entitas dengan baik. Karena jika tidak dapat diatasi dengan baik, maka entitas tersebut tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan auditor akan memberikan opini yang tidak sesuai jika manajemen tidak memberikan penilaian tepat, atau mungkin manajemen enggan untuk memberikan penilaian dan memperluas periode penilaiannya. Nah, selain prosedur audit tambahan, juga auditor akan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Nah, jika prosedur audit tambahan saja kurang, maka auditor akan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor. Jadi, auditor akan memberikan kesimpulan tentang keberadaan atau suatu ketidakpastian material, bahwa ada hal-hal yang dapat memberikan keraguan secara signifikan, dan mungkin bisa jadi bahwa adanya kesalahan dalam penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Karena jika terdapat kesalahan dalam penggunaan asumsi kelangsungan usaha, maka auditor dapat meminta manajemen untuk memberikan penilaian yang tepat dalam memberikan asumsi kelangsungan usaha yang digunakan. Karena jika asumsi kelangsungan usaha yang diberikan tidak tepat, auditor dapat memberikan opini yang tidak wajar, karena laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi perusahaannya sesungguhnya atau entitas yang sesungguhnya. Dan sebenarnya kelangsungan usaha ini sangat penting. Jika pihak pembaca laporan keuangan nanti, atau investor, atau karyawan, atau kreditor, melihat laporan keuangan disajikan dapat memberikan kelangsungan usaha bahwa benar entitas tersebut masih dapat bertahan atau mempertahankan kelangsungan usahanya.
maka mungkin investor atau kreditor dapat memberikan investasi atau memberikan pinjaman terhadap entitas tersebut. Padahal yang sebenarnya entitas tersebut sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi pihak entitas menyembunyikan hal tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar pihak investor atau kreditor tidak meninggalkan entitas tersebut dan dapat berinvestasi secara terus-menerus meskipun mungkin investor belum mendapatkan return yang sesuai atau mungkin kreditor belum mendapatkan bunga pinjaman dan pokok pinjamannya sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas harus diaudit terlebih dahulu. Apakah laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor dapat memberikan atau mencerminkan kelangsungan usaha dari entitas tersebut? Karena jika entitas tersebut dapat benar-benar memang dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, maka pihak investor atau kreditor tetap dapat memberikan investasinya atau pinjamannya kepada perusahaan atau entitas dengan baik. Namun jika tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, maka mau tidak mau memang perusahaan mungkin akan mengambil tahap likuidasi. Nah, oleh sebab itu, peran auditor sangat penting dalam memeriksa laporan keuangan yang akan disajikan agar tidak memberikan informasi yang menyesatkan, tidak memberikan informasi yang ambigu, dan menyebabkan keraguan terhadap investor. Dan opini auditor sangat penting. Oleh karena itu, auditor harus memeriksa dengan betul laporan keuangan yang akan dibuat dan disajikan oleh pihak entitas agar opini yang diberikan juga dapat memberikan keyakinan kepada investor dan juga kepada auditor itu tersendiri. Nah, berikutnya adalah kata penutup dari saya. Saya akan memberikan sebuah pantun untuk para audiens. Nasi uduk sambal terasi, rasa sedap tambah seledri. Jalani hidup penuh motivasi, percaya pada kemampuan diri. Berikutnya adalah kata-kata bijak dari rekan saya yang pertama tadi. Kata-kata bijak saya yang saya dapat adalah, hentikan fokus cari salah orang lain. Kita bukan malaikat audit. Untuk sibuk audit hidup orang lain. Auditlah hidup kita sendiri. Terima kasih.